Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman tetap dalam kondisi yang sehat dan tentunya semangat untuk belajar. Oke, bertemu lagi dengan saya Naitika Harnia dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Walaupun sekarang sudah masa new normal, namun kita belum dapat melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Tetapi kita akan tetap belajar melalui pembelajaran secara jarak jauh yang kita biasa kenal dengan istilah pembelajaran secara daring. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan mempelajari mengenai materi teks ceramah. Namun, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pembelajaran yang kita lakukan dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Untuk perihal presensi, teman-teman dapat mengisinya di kolom komentar dalam tayangan video ini ya, dengan format, nama, kemudian nomor induk siswa. Nah, untuk presensinya sendiri hanya berlaku 1 kali 24 jam setelah video ini diunggah. Jika lebih dari 24 jam yang tidak melakukan presensi, maka saya anggap tidak mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Sebelum pembelajaran dimulai, ada beberapa prasyarat yang harus teman-teman ketahui. Di antaranya adalah yang pertama yaitu pengertian ceramah, yang kedua perbedaan antara ceramah, pidato, dan khutbah, yang ketiga yaitu ciri-ciri ceramah, yang keempat jenis-jenis ceramah, yang kelima tujuan ceramah, yang keenam struktur ceramah, yang ketujuh bagian-bagian penting dalam ceramah, dan yang terakhir yaitu langkah-langkah menyusun teks ceramah. Adapun kompetensi dasar yang dapat kita lihat bersama dalam gambar di sebelah sini. Yang pertama yaitu 4.5, mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. Selanjutnya, 4.5, menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual. Selain itu, ada juga tujuan pembelajaran yang akan kita bahas kali ini. Di antaranya adalah tujuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu memahami informasi dan permasalahan yang didengar atau dibaca. Yang kedua yaitu menentukan informasi dan permasalahan aktual dalam teks ceramah. Yang ketiga yaitu menelaah bagian-bagian penting dalam sebuah teks ceramah. Dan yang keempat yaitu mengidentifikasi struktur teks ceramah. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Apa sih itu teks ceramah? Dan bagaimana sih struktur dalam teks ceramah? Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, mari kita bahas bersama-sama. Siapa yang ingin hidupnya ringan? Diringankan hidupnya, mengalir rezekinya bahkan dari hal yang tidak dia duga-duga. Bagaimana kuncinya? Bekerja itu penting, tapi ada yang dipercepat oleh Allah, ada akselerasi. Kamu kerjanya seperti biasa, tapi rezekinya datang, hidupnya mudah, enak gitu. Buka Quran surah 65. Di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, maka kami akan lepaskan dari kungkungan persoalan kehidupan. Kami berikan solusi dari setiap masalahnya. Bukan nggak punya masalah, tapi ketika akan menghadapi masalah diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rizkinya datang dari sisi yang tidak diduga-duga. Rizki jangan digambarkan dengan uang saja, jangan dengan materi saja. Ketenangan itu rizki, kenyamanan itu rizki, sehatnya anak-anak itu rizki, keturunan itu rizki. Coba antum pilih mana tuh, Mina? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, pilih yang mana? Tidak ada pilihan ketiga, nggak usah ngomong. Anda jadi champion di perusahaan, tapi tidak pernah selesai masalah di rumah tangga. Coba dicek, mungkin bukan karena Anda kurang hebat. Mungkin Anda kurang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau Anda bagus di rumah tangga, tapi rezekinya susah. Mungkin bukan karena Anda kurang baik sebagai seorang ayah, tapi Anda kurang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan mohon maaf, sholat Anda bagus, baca Quran Anda bagus, tapi dengan orang tua itu belum tuntas masalahnya. Tiap malam dia mengadukan masalah Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, anak saya, ya Allah, kenapa sampai hari ini dia belum minta maaf kepada saya? Ya Allah, anak saya, ya Allah, saya yang mengandung dia, saya yang melahirkan dia dengan perjuangan dalam kematian saya. Bahkan sampai hari ini dia belum telepon saya.
Itu barangkali yang menyebabkan, bukan karena Anda kurang dekat dengan Allah dalam hubungan ritual, tapi persoalan sosial dengan kehidupan Anda itu yang belum selesai. Bukan karir Anda nggak pernah naik, tapi hubungan Anda dengan teman-teman di kantor itu yang tidak baik. Sehingga ketika orang-orang ingin mendorong Anda untuk mengangkat Anda, mereka nggak ada yang milih. Coba Anda cek, barangkali yang menjauhkan tadi dari nikmat, yang susah, rizkinya telat datang, kebahagiaan tidak diraih, atau dosa banyak terkumpul, masalah utamanya kurang dekat dengan Allah, tidak punya hubungan baik dengan sesama. Nah, itu tadi merupakan salah satu contoh dari ceramah. Seperti yang sudah kalian ketahui, ceramah merupakan kegiatan berbicara di depan umum. Lalu, apa bedanya antara ceramah, pidato, dan sambutan, juga khutbah? Nah, keempat hal tersebut sama-sama merupakan kegiatan berbicara di depan umum. Namun perbedaannya, jika pidato itu merupakan ibu dari ceramah, khutbah, dan sambutan. Jadi, dapat kita bayangkan, jika pidato ini merupakan lingkaran besar tentang suatu kegiatan berbicara di depan umum. Sedangkan ceramah, sambutan, khutbah merupakan anak-anaknya atau jenis dari pidato. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan ceramah? Ceramah adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum yang bertujuan untuk memberikan informasi maupun pengetahuan kepada audiens atau pendengarnya. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri ceramah. Ciri yang pertama yaitu terdapat narasumber sebagai penyampai informasi. Yang kedua yaitu terdapat gagasan atau ide pokok yang disampaikan. Dan yang terakhir yaitu terdapat pendengar atau audiens sebagai penerima informasi. Teman-temanku sekalian, dalam ceramah ternyata terdapat beberapa jenis informasi yang perlu untuk disampaikan. Apa saja sih jenis informasi tersebut? Nah, informasi yang pertama yaitu berinformasi berdasarkan fungsi. Yang kedua yaitu informasi berdasarkan format penyajian. Yang ketiga yaitu informasi berdasarkan lokasi peristiwa. Dan yang keempat yaitu informasi berdasarkan bidang kehidupan. Dan yang terakhir yaitu informasi berdasarkan bidang kepentingan. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu informasi berdasarkan fungsi. Di dalam ceramah, tujuan atau fungsinya untuk apa? Apakah untuk memberikan informasi, edukasi, atau bahkan mungkin memberikan hiburan? Nah, yang kedua yaitu informasi berdasarkan format penyajian. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada zaman dahulu penyampaian informasi hanya dilakukan di sebuah lapangan. Namun seiring dengan perkembangan zaman, format penyajian ceramah itu dapat dilakukan melalui televisi, siaran radio, media sosial, YouTube, bahkan sebuah animasi kartun juga dapat dijadikan media untuk berceramah. Yang ketiga yaitu berdasarkan lokasi peristiwa. Dalam ceramah tersebut, lokasinya di mana? Apakah di kelurahan, kecamatan, kabupaten, atau bahkan mungkin di luar negeri. Yang keempat yaitu informasi berdasarkan bidang kehidupan. Misalnya, informasi dalam bidang kesehatan, dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Selanjutnya yang terakhir yaitu informasi dalam bidang kepentingan. Kemudian ada pula tujuan dari ceramah. Yang pertama yaitu ceramah yang bersifat instruktif, artinya memberikan arahan atau petunjuk kepada pendengar. Yang kedua yaitu ceramah yang bersifat rekreatif. Ceramah yang bersifat rekreatif ini maksudnya yaitu ceramah untuk menghibur pendengar atau dapat dikatakan sebagai hiburan. Dan yang ketiga yaitu ceramah yang bersifat persuasif. Seperti yang kita ketahui bahwa persuasif itu yang artinya untuk mempengaruhi pendengar. Selain tujuan ceramah, dalam teks ceramah terdapat struktur pembangun. Apa saja sih struktur pembangun dalam teks ceramah? Yang pertama yaitu pendahuluan atau tesis. Yang kedua yaitu rangkaian argumentasi atau isi. Dan yang ketiga yaitu penutup atau penegasan kembali. Mari kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama yaitu pendahuluan atau tesis. Pada hal ini berisi pembukaan berupa pengenalan isu, masalah
pandangan pembicara mengenai suatu topik yang akan dibahasnya. Dan yang kedua yaitu isi ceramah berupa rangkaian argumen pembicara yang berkaitan dengan pendahuluan atau tesis. Pada bagian ini dikemukakan sejumlah fakta untuk memperkuat argumen-argumen dari pembicara. Dan yang ketiga yaitu penutup. Penutup ini berupa penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya. Nah, setelah kita semua mempelajari mengenai struktur teks ceramah, sekarang kita memasuki bagian untuk menentukan bagian-bagian penting yang ada di dalam teks ceramah. Yang pertama yaitu salam pembuka. Salam pembuka ini berisi sapaan kepada para hadirin atau pendengar. Jadi, ketika kalian akan melakukan sebuah kegiatan ceramah, maka kalian harus melakukan sapaan kepada para hadirin atau pendengar yang ada di dalam sebuah ruang lingkup ketika kalian berceramah. Yang kedua yaitu menyatakan pendahuluan. Dalam pernyataan pendahuluan ini berisi ucapan terima kasih dan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga yaitu paparan isi. Dalam paparan isi ini merupakan ide pokok dari permasalahan yang akan diutarakan. Oke, selanjutnya yaitu yang keempat, pernyataan kesimpulan. Dalam hal ini merupakan kesimpulan dari materi yang dipaparkan. Yang kelima yaitu pernyataan yang berisi harapan. Dalam hal ini berisi harapan dari penceramah untuk audiensnya ketika telah mendengarkan ceramah yang ia sampaikan. Dan yang terakhir yaitu penutup. Tentu saja, dalam penutup berisi ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan salam penutup. Baik, kita langsung pada materi yang terakhir yaitu bagaimana menyusun langkah-langkah ceramah. Dalam menyusun sebuah teks ceramah terdapat 5 langkah. Yang pertama yaitu menentukan tema. Yang kedua, mempelajari latar belakang pendengar. Yang ketiga, menentukan durasi. Yang keempat, menyusun kerangka. Dan yang terakhir, mengembangkan kerangka. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu menentukan tema. Tentu saja, ketika kita hendak melakukan ceramah, kita harus menentukan tema terlebih dahulu supaya pembahasan yang kita sampaikan dalam ceramah tidak melebar kemana-mana. Yang kedua yaitu mempelajari latar belakang pendengar. Nah, mempelajari latar belakang pendengar ini juga sangat penting untuk kita lakukan. Mengapa? Karena ketika kita mengetahui situasi atau kondisi yang ada di lapangan, maka kita hendaknya mengikuti ceramah sesuai dengan situasi atau kondisi yang ada di lapangan. Dan yang ketiga yaitu menentukan durasi. Durasi merupakan hal yang paling penting. Mengapa? Karena kita harus tahu terlebih dahulu berapa sih waktu yang kita perlukan untuk menyampaikan ceramah mengenai materi tersebut. Dan yang keempat yaitu menyusun kerangka. Nah, dalam menyusun kerangka ini seperti yang teman-teman tahu mengenai pembukaan, isi, dan penutup. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan kerangka. Kerangka dikembangkan menjadi pokok-pokok permasalahan, gagasan yang kemudian menjadi kalimat. Setelah kalimat, kalian kembangkan lagi menjadi sebuah paragraf. Nah, itu dia pemaparan materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ajukan dalam kolom komentar di bawah ini ya. Untuk mempraktekkan mengenai pembelajaran kali ini, silakan teman-teman untuk membuat sebuah teks ceramah dengan disertai struktur pembangunnya. Untuk tema ceramah, teman-teman dapat tentukan setelah teman-teman menonton video Nusa dan Rara. Untuk tautannya sendiri saya akan cantumkan dalam kolom deskripsi. Kemudian untuk mengirim tugas yang telah teman-teman buat, silakan kalian mengirimnya melalui email saya yang tertera di bawah ini. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.